Firhana Sofria. Belum ya. Kurnia Delvi. Ada Kurnia Delvi? Hadir, Bu. Lilit Miswada. Hadir, Bu. Naina Ramadhani. Hadir, Bu. Nita Kosimah BR Ginting. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Raisa Nita. Ntar, Bu. Slide 2 ya. Coba Nita Kosimah BR Ginting. Gue pengen lihat wajahnya. Oh my god. Berarti kok nggak kelihatan sama ibu ya? Ini siapa ini bahasa? Oh iya. Memang nggak ini ya, nggak hidupin video ya Nita ya. Iya, Bu. Ramilia Alifa. Hadir, Bu. Cindy Ika Puspita. Ada Cindy? Tidak ada. Weni Musfita Yeni. Hadir, Bu. Weni ada? Hadir, Bu. Yulia Rahmadani. Yulia ada, Yulia Rahmadani ada? Belum. Adam Eka Saputra. Hadir, Ibu. Ahmad Refli. Hadir, Bu. Andrea Sitanggang. Belum. Asmelia Eka Putri. Hadir, Bu. Daratu Hadir, Bu. Eliza. Hadir, Bu. Daratu ada. Oke. Dita Ya, Bu. Siti Afifah. Hadir, Bu. Fandi Septiawan. Jadi Fandi udah nggak hadir-hadir lagi ini dari awal. Ada yang nanya-nanya kabar Fandi nggak? Itu dari awal masuk tuh belum ada lagi Fandi hadir tuh. Oke, berarti mungkin udah nggak ada lagi kali ya. M. Arsad Al Faruqi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Mutia Farina. Hadir, Bu. Nadia Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Putri Hidayah. Hadir, Bu. Rahma Nur Fadilah. Hadir, Bu. Suci Fitriasari. Hadir, Bu. Tika Rahmanda. Hadir, Bu. Tia Anissa Rahima. Hadir, Bu. Amanatun Rabiah. Amanatun Rabiah dah? Enggak ada. Aviola Rahmasari. Hadir, Bu. Debbie Mutiasari. Hadir, Bu. Eci Dinah Fitriah. Belum. Gania Narira. Gania ada? Belum. Lydia Rosaliza. Belum. Mutiara Alia Natasha. Hadir, Bu.
Nurul Oktaviani, Hadir, Bu. Revi Afni Oktavia, Hadir, Bu. Sabina Larasati Fadar, Hadir, Bu. Selsi Delvira, Pendrayanto. Oke, apa materi kita hari ini? Sebelumnya kita sudah bahas sampai di mana? Masuk materi limit tak hingga dan limit tak berhingga lagi, Bu. Oh iya, kemarin kita bahas maksimum lokal dan minimum lokal ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Pengajaran ya. Juli, Desember, kalkulus, PDL, kegiatan belajar limit tangga dan limit tangga. Oke, bagi yang belum menonton video sama yang memahami materi, kan kemarin Ibu pengennya mahasiswa lagi ya yang menjelaskan ya tentang materi ya. Karena Ibu sudah beberapa kali pertemuan ini, bagi mungkin yang belum sempat membaca gitu ya, inti-intinya aja diterangkan. Silahkan baca dulu 25 menit ya, 25 menit. Silahkan baca modulnya. Terus Ibu akan memanggil, asimtot juga ada ya? Asimtot masuk ya? Oh ya, masuk ciri-ciri limit tak hingga. Ibu akan memanggil berapa orang ya? Limit di tak hingga itu yang menuju tak hingga gitu kan? Terus yang menuju angka gitu ya? Yang menuju plus tak hingga, yang menuju min tak hingga, terus yang menuju C tapi hasilnya yang plus tak hingga dan min tak hingga. Kemudian asimtot ada 3 ya, asimtot tegak, asimtot datar, asimtot tegak, asimtot mendatar, asimtot miring. Berarti ada 5 orang. Limit tak hingga, limit di tak hingga, asimtot tegak, asimtot datar, asimtot miring. Berarti ada 5 orang yang akan Ibu panggil. Kalau tidak sukarela berarti dipanggil gitu ya. Kalau Ibu mau mahasiswa lagi yang mandiri tuh membahas materi. Boleh di apa namanya tuh di screen materinya yang ditampilkan. Silahkan 25 menit ya. Ibu kasih waktu 25 menit untuk memahami materi. Kalau mau menonton video, silahkan menonton video. 25 menit berarti itu jam berapa? Berapa sekarang nih? 1:27. Berarti 1:52. 1:52. Nanggung setengah 2. Ibu akan memanggil 4 orang. 5 orang limit di tahingga, limit di berhingga, di ketahinggaan, asimtot tegak, asimtot datar, asimtot miring. 5 orang karena ada 5 topik. Silahkan ya Ibu turn off videonya. 1:30 ini udah 1:30. Jam 2 Ibu balik ya. Jam 2 nanggung 30 menit. Ya, silakan.
Oke, silakan. Ada yang mau mencoba? Bu, izin Bu, udah ambil absen Bu. Sudah. Kan tadi udah ambil absen kan? Tadi Iya, saya tadi absen. Bu. Ya udah diketik aja di chat ya, telat. Yang telat tadi yang tidak diambil absennya ketik namanya di chat ya, di kolom Udah chatting. Bu tadi. Oh, udah. Baik. Tadi udah saya ketik Bu. Yang mana nih? Firhana Sofirani ya? Lydia Bu. Firhana 1, Lydia. Oke. Silakan siapa yang mau mencoba menyampaikan materinya. Limit tak hingga dan limit. Penyampaian materinya boleh pakai modul Ibu. Boleh. Rosa mau coba Bu. Oh, iya. Lydia. Lydia tuh bentar Ibu. Apel dulu ya, Lydia berarti baru datang. Checklist Lydia Rosa. Kan udah. Revi mau coba yang asimtot tegak Bu. Revi asimtot tegak. Oke, lanjut. Siapa lagi biar Ibu make host semua gitu. Lydia tentang apa? Kalimat tadi Terserah aja Bu. Yang pertama aja. yang pertama aja. Yang pertama tuh apa? Limit di tak hingga ya? Kedua-duanya ya? Limit di tak hingga dan limit tak berhingga. Itu satu-satu Bu. Ya, satu-satu. Iya, Berarti Bu. limit di tak hingga aja ya. Iya Bu. Ini Limit apa tadi itu? Ini tak berhingga. dia kontrol V. Nih ya. Terus limit tak berhingga siapa? Bu, Topik Amel. apa? Siapa? Asmelia Bu. Asmelia. Kok Ibu nggak lihat namanya ya? Iya Bu. Asmelia. Yang limit tak berhingga ya Bu. Oke, nggak nampak sama Ibu. Udah Asmelia di mana? Oh, Asmelia Eka Putri. Oke. Ibu, kami mau coba yang asimtot mendatar. Tegak. Siapa tadi yang tegak? Tadi asimtot tuh yang mana duluan tuh? Tegak dulu. Tiga dulu baru mendatar. Habis itu miring. Tegak dulu, baru mendatar, baru miring. Yang tegak siapa tadi mau coba? Revi Bu. Revi itu asimtot tegak. Oke. Terus 4 mendatar siapa tadi? Suci, Bu. Suci Fitriasari. Suci asimtot mendatar ya? Bukan mendatar atau iya mendatar. Iya. Miring siapa tadi? Mutia Bu. Mau coba yang asimtot miring. Miring Mutia. Oke. 5 asimtot miring. Siapa Mutia? Mutia. Oke. Ibu jadikan dulu co-host ya semuanya yang sudah mengajukan diri. Yang pertama tes siapa? Aduh. Tadi Lydia ya. Lydia, Rosa, Liza, More, make co-host, yes. Habis itu limit tak berhingga Asmelia. Eka Putri, More, make co-host, yes. Oke, terus Revi. Afni, More, make co-host, yes. Oke, yang ketiga, yang keempat, siapa? Suci, asimtot mendatar. Suci, Fitriasari, More, make co-host, yes. Oke, asimtot mendatar, miring teh Mutia ya. Miring teh Mutia. Mutia. Farina, More, make co-host, yes. Oke, dah semuanya tuh. Silahkan mulai dari yang topik pertama dulu. Dari Lydia, limit di tak hingga. Sudah bisa share screen tuh, silahkan. Bentar Bu. Pakai HP. Ada kelihatan Bu? Itu kecil ya. Itu bisa diperbesar lagi nggak tampilannya tuh? Memang nggak penuh gitu layarnya ya. Oke, silahkan.
Mungkin teman-teman bisa lihat, tapi Ibu memang agak kurang, tapi bisa. Oke, silahkan. Yang pertama, limit di tak hingga. Sebelum kita mengetahui apa itu limit di tak hingga, kita perhatikan fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 1. Nah, sekarang kita ambil nilai sembarang x-nya, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, dan 1000, serta seterusnya. Selanjutnya, kita masukkan nilai x sembarang tadi ke fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 1. Jika x sama dengan 0, nilai f(x)-nya 0. Jika x-nya 1, nilai f(x)-nya 1. Jika x-nya 2, nilai f(x)-nya 8 per 5. Jika x-nya 3, nilai f(x)-nya 18 per 10. Dan selanjutnya, jika x-nya 1000, f(x)-nya 2 juta per 1.000.001. Nah, dari tabel ini kita dapat kita amati bahwa apabila x naik dengan nilai positif. Di sini dapat kita lihat nilai-nilai fungsi f(x)-nya makin lama makin dekat ke 2. Sehingga dapat kita artikan limit x tak hingga 2x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini bentuk grafik dari fungsi f(x) yang mendekat ke angka 2. Selanjutnya kita dapatkan definisinya. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan untuk setiap bilangan pada selang a, tak hingga, limit f(x) jika x naik tak terbatas adalah limit x mendekati tak hingga f(x)-nya sama dengan L. Apabila untuk setiap epsilon besar dari 0, betapapun kecilnya, terdapat suatu bilangan n besar dari 0. Sehingga didapatkan mutlak f(x) dikurang L kecil dari epsilon jika x-nya besar dari n. Nah, selanjutnya kita ambil nilai x-nya tuh dari nilai-nilai negatif tak terbatas. Contohnya 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 10, serta min 1000. Hasil yang didapatkan jika nilai x yang negatif tadi dimasukkan ke dalam fungsi f(x) sama hasilnya dengan nilai positif yang kita masukkan ke dalam fungsi f(x) tadi. Nah, secara matematis kita dapat artikan limit x mendekati min tak hingga 2x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 1, hasilnya 2. Kita dapatkan definisi dari tabel tersebut. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan untuk setiap bilangan pada selang min tak hingga, a, limit f(x) jika x turun tak terbatas adalah limit x mendekati tak hingga, f(x)-nya sama dengan L. Apabila untuk setiap epsilon besar dari 0, betapapun kecilnya, terdapat suatu bilangan n itu kecil dari 0, sehingga didapatkan mutlak f(x) kurang L kurang dari epsilon jika x kecil dari n. Di sini juga ada teoremanya. Jika R suatu bilangan positif sembarang, maka limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat R sama dengan 0. Yang kedua, teoremanya limit X mendekati min tak hingga 1 per X pangkat R sama dengan 0. Dengan
dapat kita lihat teoremanya. Dengan memperhatikan teorema tersebut, limit X mendekati min tak hingga 2X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 1 dapat diselesaikan. Yaitu dengan cara membagi masing-masing elemennya itu dengan X yang memiliki pangkat tertinggi. Contohnya di sini, limit X mendekati tak hingga, min tak hingga 2X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan limit X mendekati min tak hingga 2X pangkat 2 dibagi per X pangkat 2 per X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2. Hasilnya 2 per 1 ditambah 0. Jadi di sini, jika ini kan ada 1 per X pangkat 2. Jika elemennya tuh lebih besar, jadi hasilnya tuh elemennya lebih besar dari 1 ini, jadi hasilnya tuh 0. Jadi untuk limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 1 dapat diselesaikan dengan cara yang sama seperti di atas. Udah, Bu. Jangan di stop screen dulu ya, biarkan aja. Yang lain Iya, paham? Ibu rasa tadi sudah dijelaskan sama Lydia ya. Berarti ada, gimana tuh Lydia? Ada 2 dan 2 itu sebenarnya nilai apa tuh sebenarnya? Kalau dilihat-lihat dari fungsi itu. Nilai dari koefisien yang paling besar. Nah, pernah belajar di SMA kalau mencari limit X menuju tak hingga itu diapakan? Dibagi dengan pangkat terbesar kan sesuai dengan teorema ini ya? Iya, Bu. Kan? Dibagi dengan pangkat terbesar itu dengan cara itu sangat mudah tuh dilakukan, ya kan? Iya, Bu. Contohnya 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 tadi dicontohkan sama Lydia ya. Kemudian dibagi dengan x kuadrat semua ruasnya. Yang dibagi dengan pangkat terbesarnya x kuadrat tentu 1. Nah, 1 per x kuadrat katanya 0 tadi tuh ya. 1 dibagi dengan bilangan-bilangan terus gitu pasti akan menuju 0. Biasanya kalau di bawahnya itu udah per gitu ya. Dan ada x-nya itu biasanya selalu 0 dan akhirnya dapat itunya 2. Apa namanya? Hasil limit ke atas lagi Lydia. Tadi juga udah dijelaskan sama temennya, Ibu rasa sudah bisa dipahami. Kalau mau coba-coba gitu ya Lydia. Kemana, Bu? Ke atas yang coba-coba di tabel. Tadi Lydia sudah mencoba-cobakan ini ya. Ini nilai-nilai apa nih yang dicoba-cobakan? Nilai-nilai X gitu ya? Iya. Nilai sembarang X, dicoba aja gitu. Mulai dari 0, 1, 2, 3. Ternyata dia mendekati bilangan berapa? Tadi dia. Bilangan berapa yang di... bilangan berapa? 2 ya? 2. 2. Ternyata ketika dicoba-coba dimasukkan dia mendekati bilangan 2. Turun ke bawah sedikit. Ke bawahnya. Ini yang definisi itu. Yang definisi itu yang mahasiswa harus maknai. Sedikit terus lanjut. Nah, tuh. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan untuk sebuah bilangan pada selang A plus tak hingga gitu ya. Limit fx jika x naik terbatas adalah limit fx L apabila untuk setiap epsilon besar dari 0, berapapun kecilnya terdapat satu bilangan n besar dari 0 sehingga harga mutlak fx kurang L kurang dari epsilon jika x lebih dari n. Kan iya ya? Iya, Bu. Ketika dia ketika dia menuju ada jaraknya itu dari fx sebuah bilangan L gitu ya. Sebuah bilangan L yang epsilon yang kurang dari epsilon, maka nilai fungsinya atau nilai limitnya itu akan mendekat ke sebuah bilangan L. L-nya itu 2 gitu ya. Begitupun kalau ini dari mana nih yang di bawah dari kiri ya?
Kalau Iya, tadi Bu. dari kanan, kalau ini dari kiri atau negatifnya juga mendekati 2. Itu juga sama dengan itu definisinya. Udah cukup jelas temannya menjelaskan. Kemudian dengan teorema itu yang biasanya sering digunakan oleh siswa atau mahasiswa mencari limit menuju tak hingga dari sebuah fungsi, itu biasanya dibagi dengan X yang pangkatnya paling besar. Iya, terima kasih Lydia. Silahkan di stop screen. Lydia ya. Lydia Rosa. Oke, lanjut. Berikutnya siapa tuh tadi itu yang topik kedua? Silahkan. Tunggu, Pak. Tunggu. Di Asmelia. Untuk limit tak berhingga, silahkan Asmelia. Baik, Pak. Nah, Bu, sudah nampak, Bu? Sudah, tapi kecil ya sama dengan teman. Ini pakai HP juga ya, diperbesar sedikit. Iya, Pak. Dimiringin aja coba. Ya, tunggu. Udah nampak, Bu? Kecil, pecah gambarnya itu. Apa sih? Yang lain gimana? Kalau mahasiswanya udah bisa lihat ya nggak apa-apa. Mungkin Ibu memang apa? Memang apa? Kelihatan. Jauh. Kelihatan, tapi di mata Ibu itu pecah-pecah, nggak jelas tulisannya. Nggak tahu sama yang lain tuh. Kelihatan ya, Iya, jelas Bu. ya? Oke, Nggak silakan. jelas, Bu. Apa? Nggak jelas, Bu. Nggak jelas. Nggak jelas juga. Sama berarti. Kekecilan, Bu. Tunggu, Bu. Coba di zoom Asmelia. Ya, tunggu. Udah nampak, Bu? Nampak sih, tapi kecil. Lanjut aja, lanjut. Udah kelihatan, teman-teman? Ini. Udah nampak, Bu? Yang ini, Bu. Udah nampak, Bu? Gimana ya? Ah, udah. Silakan. Udah, Ya. Bu? Ya, silakan. Baik, selanjutnya limit tak berhingga. Misalkan terdapat suatu fungsi f(x) sama dengan 3 per x dikurang 2 kuadrat 3 per x kurang 2 dikuadratkan. Jika kita mengambil nilai x yang mendekati 2 dari kanan, maka tabelnya akan seperti ini. Kita masukkan nilai x dari kanan menuju 2, yaitu dari 3. Jika x-nya 3, maka fx-nya akan 3. Jika x-nya 5 per 2, fx-nya 12. Jika x-nya 7 per 3, maka fx-nya 27. Jika x-nya 9 per 4, maka fx-nya 48. Sampai jika x-nya 2001 per 1000, maka
fx-nya 30.000. Begitu seterusnya sampai tak berhingga. Untuk X yang bergerak semakin dekat menuju 2 sepanjang X yang lebih besar daripada 2, maka nilai fx-nya akan terus naik tanpa batas. Jadi fungsinya itu limit X 2 dari kanan 3 per X kurang 2 dikuadratkan sama dengan positif tak hingga. Nah, sekarang misalkan X mendekati 2 dari kiri. Untuk X yang bergerak semakin dekat menuju 2 sepanjang X yang lebih kecil daripada 2. Maka nilai fx membesar tanpa batas, yaitu X-nya dimulai dari 1. Jika X 1, maka fx-nya akan 3. Jika X 3 per 2, maka fx-nya akan 12. Jika X-nya 5 per 3, maka fx-nya akan 27. Begitu seterusnya sampai mendekati 2. Dan ada ditulis limit X menuju 2 dari kiri, 3 per X dikurang 2 dikuadratkan sama dengan positif tak hingga. Jadi, untuk X mendekati 2 dari kiri atau kanan, fx akan membesar tanpa batas. Jadi kita tulis limit X mendekati 2, 3 per X dikurang 2 dikuadratkan sama dengan positif tak berhingga. Hal ini dapat ditunjukkan oleh grafik fx sebagai berikut. Jadi nilai di sumbu y-nya itu terus naik tanpa batas tak berhingga. Dan nilai x-nya dari kanan akan mendekati 2 dan dari kiri juga akan mendekati 2. Dan dapat kita definisikan, misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi di setiap bilangan pada suatu selang terbuka L yang memuat A kecuali mungkin pada A itu sendiri. Untuk X mendekati A, fx akan membesar tanpa batas. Yang ditulis limit X mendekati A, fx sama dengan positif tak berhingga. Dan jika untuk setiap bilangan N mendekati 0, terdapat suatu epsilon besar dari 0, sehingga jika 0 kecil dari mutlak X dikurang A lebih kecil dari epsilon, maka fx besar dari N. Dan dengan cara yang sama, kita dapat menunjukkan perilaku suatu fungsi yang nilai fungsinya mengecil tanpa batas. Misalkan terdapat fungsi gx sama dengan min 3 per x dikurang 2 dikuadratkan, yang merupakan negatif dari fungsi yang ditentukan oleh fx sama dengan 3 per x dikurang 2 dikuadratkan. Jadi untuk fungsi gx, bila x mendekati 2 dari kiri atau kanan, gx juga akan mengecil tanpa batas. Dapat kita tulis limit x mendekati 2 min 3 per x dikurang 2 dikuadratkan sama dengan negatif tak hingga. Dan grafik fungsi gx-nya dapat dilihat berikut ini. Maka nilai di sumbu y-nya akan terus menurun, nilainya akan terus negatif sampai tak berhingga. Sudah, Bu? Atau Iya, bisa Ya. dipahami tuh perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu teh dia menuju tak hingga gitu ya. Menuju tak hingga, bisa jadi nanti menuju min tak hingga gitu ya. Hasilnya bilangan. Kalau ini menuju bilangan, hasilnya tak hingga dan min tak hingga. Menuju bilangan apa tuh kira-kira tuh? Menuju bilangan yang membuat fungsi itu tidak terdefinisi kan? Kan Iya. kalau 2 dikurang 2 itu kalau di apa kan 0 tuh. Min 3 per 0 kan, min tak hingga kan.
Ya, tadi udah dimasukkan sama Asmelia angka-angka yang mendekati bilangan 2. Itu soalnya selalu begitu tuh. Misalnya kalau ada misalnya limit X menuju 3 dari 2 per X kurang 3 biasanya. X kurang 3 dikuadratkan atau apalah semacamnya. Yang penting ada 3 di bawahnya berarti limit X menuju dia. Yang kalian harus bedakan tuh dia min tak hingga atau tak hingga hasilnya. Plus tak hingga atau min tak hingga. Kalau yang plus tak hingga tadi itu kan 3 tuh. Di atasnya 3 per X kurang 2 dikuadratkan gitu ya. Kalau yang min tak hingga minus 3 gitu kan. Dibagi terus angka yang di atas itu ya. Dengan bilangan yang besar, yang besar, yang besar, yang besar. Yang besar, yang kecil, 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 mengecil, mengecil, mengecil terus ya. Kalau yang besar mah 0 kan lama-lama habis. Kalau ini kan dibagi dengan bilangan yang paling kecil, 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 kecil terus gitu ya. Dia akan menuju ke bilangan yang sangat besar tuh. Coba lihat di tabel tadi tuh, Asmel. Ya, begini, Bu. Gitu ya, dipilihnya kan bilangan-bilangan yang mendekati 2 ya. 1, 3/2 gitu ya, 5/3, 7/4 yang menuju 2 sepanjang X tapi nggak sampai ke 2 itu. Kalau sampai ke 2 dia gimana? Sama dengan teori limit sih, kalau sampai ke 2 dia menjadi tidak terdefinisi kan, tapi kan ini limit menuju 2. Berarti dia tidak benar-benar pas di 2 kan, tapi menuju bilangan 2. Ternyata dia menghasilkan bilangan yang sangat besar gitu ya. Nah, ada yang plus tak hingga, ada. Jadi kalian bisa menjawab soal-soal yang seperti ini nanti. Kan beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu malah menujunya yang menuju tak hingga. Itu ya. Kalau menuju tak hingga tinggal dibagi dengan bilang pangkat terbesar kan. Kalau ini menuju bilangan yang membuat fungsi itu tidak terdefinisi, itu bisa jelas. Ya, temannya juga sudah jelas. Asmelia tadi ya. Oke. Terima kasih Asmelia, silahkan di stop screen. Asmelia Eka Putri. Oke, silahkan. Selanjutnya yang asimtot. Silahkan, siapa duluan? Revi tadi dulu. Ya, silahkan. Oke, Bu. Boleh lagi di chat ya. Nomor 3, Revi ya, asimtot tegak, Revi, asimtot mendatar, nanti Suci. Oke, silahkan Revi. Astaga. Screen. Bentar, Bu, HP-nya bermasalah pula. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Kalau ini besar ini pakai laptop ya? Enggak pakai HP, Bu. Oh, gitu. Oke, silakan. Dimiringkan. Sudah, Bu? Iya. Oke. Baiklah, Revi akan menjelaskan tentang asimtot tegak. Pertama, asimtot itu adalah garis lurus yang mendekati fungsi dan tidak akan pernah berpotongan. Jadi, untuk asimtot tegak, garis X sama dengan C disebut dengan asimtot tegak dari grafik Y sama dengan fungsi X jika salah satu pernyataan berikut terpenuhi. A. Limit X C dari kanan, fungsi X sama dengan tak hingga. B. Limit X C dari kanan, fungsi X sama dengan min tak hingga. C. Limit X menuju C dari kiri, fungsi X sama dengan tak hingga. D. Limit X C menuju dari kiri, fungsi X sama dengan min tak hingga. Nah, tadi Revi sudah coba bikin grafik. Jadi grafiknya itu kalau untuk fungsi tegak itu seperti ini. Jadi garis lurusnya itu tidak memotong kurva, sehingga X sama dengan
A asimtot tegak, di mana limit X menuju A dari kiri, fungsi X sama dengan min tak hingga. Terus limit X menuju A dari kanan, fungsi X sama dengan tak hingga. Berdasarkan contoh, boleh jelasin pakai contoh soal juga, Bu? Ya, silakan. Oke, berdasarkan contoh soal yang ada di soal nomor contoh 3, tentukan asimtot mendatar dan asimtot tegak untuk grafik fungsi X sama dengan 3 per X tambah 1. Untuk menyelesaikan asimtot tegak dari grafik tersebut, mari kita lihat penjelasan di bawah ini. Limit X menuju min 1. Min 1-nya dapat kita peroleh dari pembuat nolnya, yaitu X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 1. Jadi kita ambil kesimpulan limit X menuju min 1 dari kanan, fungsi X sama dengan limit X menuju min 1 dari kanan, 3 per X tambah 1 sama dengan tak hingga positif tak hingga. Dan limit X menuju min 1 dari kiri, 3 per X tambah 1 sama dengan min tak hingga. Dari bentuk tersebut, maka kita peroleh asimtot datarnya adalah dari bentuk tersebut, maka kita peroleh asimtot tegaknya adalah X sama dengan Itu suaranya nggak keluar lagi. Frizi ya? Atau ibu ini yang Frizi? Suaranya yang hilang, Bu. Oh, suaranya hilang. Oke. Siapa tadi tuh? Bisa mungkin kita bahas aja ya. Mungkin si apa ini? Revi ya. Revi lagi Frizi, lagi bad koneksi. Nah, ini memanfaatkan apa ini? Limit di tak hingga atau limit di tak berhingga? Yang pertama tadi atau yang kedua tadi? maaf Bu, tadi Revi Oh, iya. Oke, silakan bisa lagi lanjut Revi. tadi baru sampai mana Bu? Pas Revi masuk tadi Bu? Sampai mana tuh ya? Sampai contoh soal. Oke Bu. Jadikan Revi OS lagi Bu. Udah keluar ya? Oh iya. Oke, berarti diituin lagi. Kalau udah keluar ya, Revi, Afni, More, Mekohos, yes. Oke, silakan. Oke Bu, maaf ya Bu. Oke, review ulang dari contoh soal lagi. Contoh nomor 3, tentukan asimtot mendatar dan asimtot tegak untuk grafik fungsi. Fungsi X sama dengan 3 per X tambah 1. Penjelasannya, untuk menentukan asimtot tegak dari grafik tersebut, mari kita lihat penjelasan di bawah ini. Limit X menuju min 1. Min 1-nya dapat kita peroleh dari pembuat 0 pembilangnya, yaitu X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 1. Limit X min 1 dari kanan, fungsi X sama dengan limit X min 1 dari kanan, 3 per X tambah 1 sama dengan positif tak hingga. Dan limit X menuju min 1 dari kiri, X per X tambah 1 sama dengan min tak hingga. Dari bentuk tersebut, maka kita peroleh asimtot tegaknya adalah garis X sama dengan min 1. Oke. Ini memanfaatkan apa nih, Revi? Yang limit tak hingga atau limit di tak hingga kalau mencari asimtot asimtot tak hingga, Bu. Limit tak hingga ya. Menuju bilangan yang membuat dia tidak terdefinisi pada fungsi itu kan? Iya, Bu. Yang lain bisa ya. Tadi udah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Revi itu. Berarti kalau ada dia membuat dia tidak terdefinisi atau menghasilkan misalnya limit dari kiri dari tadi tuh 1 apa min 1 tadi? Min 1. Min 1. Karena tambah ya, X tambah 1 ya bawahnya ya? Iya. X tambah 1 berarti
min 1 kan, min 1 tambah 1 berarti yang 0 bilangan per 0 gitu ya. Nah, berarti ada yang membuat dia menjadi tak hingga dan ada yang menjadikan dia menuju ke bawah gitu tuh. Kalau grafiknya kalian lihat kan berarti ada garis pembaginya atau asimptotnya menjadi tegak gitu. Menuju ke bawah, itu menuju ke bawah, ada asimptot tegaknya, yaitu titik atau angka atau C kan tuh. Tuh dilihat tuh C-nya tuh yang merupakan X sama dengan C-nya yang membuat dia menjadi sebuah limit dan menghasilkan tak hingga, min tak hingga maupun plus tak hingga. Nah, C-nya itu yang diambil sebagai asimptot tegaknya X sama dengan C. Tahu kan nilai X itu kan ke bawah gitu. C-nya tuh di C. Asimptot tegaknya. Iya, terima kasih. Revisi. Oke, yang lain bisa paham ya. Oke, lanjut. Bentar. Lanjut ke asimptot berikutnya. Tegak udah ya saya. Mana sih revisinya? Revi ya, Revi Afni Octavia ya. Iya, Bu. Silakan. Selanjutnya. Kan enak aku kalau begini mahasiswanya paham. Dia nggak tidur soalnya. Sudah terlihat teman-teman? Ibu? Sudah. Sudah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asimptot mendatar. Seperti yang sudah dijelaskan Revi tadi, asimptot itu adalah garis. Misalkan kita punya grafik kurva seperti ini, asimptot itu adalah garis yang berada di sini, yang didekati oleh kurva atau garis melengkung sampai tak hingga. Nah, ini bisa kita tulis Y sama dengan B. Artinya, pada sumbu Y, asimptot adalah satu titik pada sumbu Y, sementara itu pada sumbu X. Gimana itu namanya? Wow. Sementara itu pada Terus sumbu tolong X, di-unmute dulu, tunggu bentar. asimptot Yang ada suara-suara belakangnya silahkan di-unmute dulu. Bentar. Ya, lanjut. Sementara itu pada sumbu X, misalkan kita ambil X-nya 1, 2, 3, atau min 1, min 2, min 3, semuanya itu bisa masuk, jadi tak hingga. Jadi, X-nya mendekati tak hingga. Dari konsep ini, kita tahu cara untuk menentukan asimptot mendatar dari suatu grafik fungsi. Yaitu, kita dapatkan kesimpulannya adalah garis Y sama dengan B adalah asimptot mendatar dengan Y sama dengan Fx jika memenuhi A, limit X menuju tak hingga Fx sama dengan B, atau limit X menuju min tak hingga Fx sama dengan B. Selanjutnya kita coba menyelesaikan soal tentang asimptot mendatar. Pada contoh soal nomor 3, tentukan asimptot mendatar dari 3 per X tambah 1. Untuk menentukan asimptot mendatar dari grafik fungsi ini, kita menjadi limit X menuju tak hingga Fx sama dengan limit X menuju tak hingga 3 per X tambah 1. Untuk menemukan nilai limit dari ini, kita bagi dengan X dengan pangkat terbesar, yaitu X. Menjadi limit X menuju tak hingga 3 per X per X tambah 1 per X. Limit dari 3 per X adalah 0. Limit dari X per X ini kan X per X adalah 1, jadi kita tulis 1. Limit dari 1 per X itu adalah 0, jadi 0 per 1 tambah 0 adalah 0. Dari cara yang sudah kita lakukan ini, maka diperoleh asimptot mendatarnya adalah Y sama dengan 0. Iya, udah ya. Itu memanfaatkan limit apa tuh?
Limit di tak berhingga atau Ibu sering ragu antara menyebutkan limit di tak hingga sama tak berhingga tuh sering kebalik-balik. Itu memanfaatkan apa? Limit di tak hingga atau limit tak berhingga? Limit di tak hingga ya. Yang pertama tadi kita bahas kan. Berarti yang menuju, ini mau dilanjut ini. Ada lagi contohnya? Tak hingga. Ini mau dilanjutkan contoh yang lain gitu. Sudah, Bu. Oh, sudah apa kepotong sama Ibu nih? Silakan kalau mau lanjut ada soal lagi, silakan boleh. Enggak, Bu, sudah, Bu. Oke. Ya. Limit apa? Di tak berhingga. Yang pertama tadi ya, yang menuju tak hingga. Kan limit yang menuju X menuju tak hingga have X gitu ya. Kan menghasilkan bilangan tadi itu membagi dengan pangkat terbesar ya. Nah, diambil Y sama dengannya itu. Kalau tadi kan, kalau Y sama dengan itu kan datar tuh. Kalau kalian ini sumbu Y gitu ya. Kalau sumbu Y kan begini tuh. Nah, yang mendatar kan, asimtot mendatar. Y sama dengan bilangan yang dihasilkan oleh limit di tak berhingga gitu. Limit menuju tak hingga dari limit dari fungsi 3 per X tambah 1. Nampak bedanya tuh kalau asimtot tegak tadi limit menuju bilangan A, menuju C, B, C itu boleh terserah. Tapi kalau tadi di buku Ibu kan menuju C. Yang membuat fungsi itu tidak terdefinisi di bagian pembilangnya. Nah, X sama dengan bilangan itu, X sama dengan C, itulah yang asimtot mendatar. Kalau tegak itu yang, iya sudah bagus dijelaskan oleh temannya ya. Ibu rasa yang lain itu akan mengerti juga tuh dengan yang dijelaskan oleh Suci ya barusan ya. Iya, Bu. Iya, betul. Suci Fitri. Kita videonya kenapa mati karena ini ya. Bad koneksi ya kalau dihidupin ya. Oke, Suci Fitri. Oke. Kelihatan Suci Fitriasari. Oke, benar. Kita udah paham berarti Suci. Untuk yang lain semoga bisa memahami. Yang berikutnya teh siapa tadi, Mutia? Apa siapa tadi? Ya betul ya, Mutia ya? Iya, Bu. Silakan Mutia untuk asimtot miring. Nanti ini akan berguna pada saat membuat gambar grafik canggih. Asimtot kecekungan itu akan dimanfaatkan semuanya di menggambar grafik canggih. Menggambar grafik canggih itu mahasiswa juga ya. Terakhir tuh materinya. Iya kah terakhir ya? Betul, terakhir menggambar grafik canggih. Habis itu review sebelum mid, habis itu mid semester. Ya, silahkan. Tempat miring, Mutia. Baiklah, saya akan menjelaskan asimtot miring. Seperti yang telah dibahas oleh teman-teman sebelumnya, asimtot adalah garis yang mendekati kurva tapi tidak sampai menyentuh kurva. Asimtot miring didapati jika Y sama dengan AX tambah B dengan memenuhi hal berikut. Lim X menuju tak hingga Fx per X sama dengan A, lalu lim X menuju tak hingga Fx dikurang AX sama dengan B. Agar kita dapat lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Tunggu. Kurva asimtot miring adalah sebagai berikut, yaitu garis miring yang memotong grafik tapi tidak menyentuh kurva. Carilah asimtot miring dari fungsi fx sama dengan x tambah 1 kuadrat per x. Yang pertama kita akan melihat syarat lim x menuju tak hingga fx per x di per x kan. Maka fx per x kuadrat, maka didapatkan fx per x x tambah 1 kuadrat tambah 1 dikuadratkan per x. Maka x tambah 1 dikuadratkan
per X. X-nya naik ke atas menjadi 1 per X. Jadi didapati X tambah 1 kuadrat per X dikali X sama dengan X kuadrat. X tambah 1 dikuadratkan menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 per X kuadrat. Maka kita akan membagi elemen-elemennya dengan pangkat tertinggi. X kuadrat dibagi X kuadrat, habis 2X dibagi X kuadrat akan menjadi 0 karena penyebutnya merupakan pangkat yang lebih tinggi daripada pembilangnya. 1 per X kuadrat didapati 0 karena pangkat penyebutnya lebih tinggi daripada pembilangnya. Jadi 1 tambah 0 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya pada syarat yang kedua adalah limit X menuju tak hingga fx dikurang AX. Jadi, limit X menuju tak hingga X tambah 1 kuadrat per X dikurang X. Didapati limit X menuju tak hingga X kuadrat tambah 2X tambah 1 dikurang X kuadrat per X. X kuadrat habis. Jadi 2X tambah 1 per X. Kita akan membagi unsur elemen-elemennya dengan pangkat tertinggi yaitu X. 2X dibagi X sama dengan 2. 1 per X sama dengan 0. Karena pembaginya memiliki pangkat yang lebih tinggi. X per X sama dengan 1. Jadi 2 ditambah 0 per 1 sama dengan 2. Berdasarkan analisis di atas, maka kita peroleh asimtot miringnya adalah Y sama dengan 1 tambah 2, yaitu Y sama dengan 3. Sekian, Bu. Iya, berarti ada aturan yang harus diingat ya, Mutia. Itu bentuk dari limit X menuju tak hingga fx dibagi dengan X, itu yang di atas tadi, ke atasnya, coba. Ini tuh yang harus diingat sama mahasiswa yang di kotak 2 tadi tuh. Nah, limit X menuju tak hingga fx per X sama dengan A. Sama dengan B ya, kalau di tempat Ibu ya. Itu sama dengan A. Itu terserah sih simbolnya. Mau A, mau B gitu ya. Kalau di Ibu itu A menyimbolkannya. Berarti limit X menuju tak hingga fx per X gitu ya. Sama dengan A. Kemudian limit X menuju tak hingga fx kurang AX atau fx kurang X saja? Mutia. Itu masih unmute sih. Fx dikurang AX, Bu. Oh, fx dikurang AX ya? Iya, Bu. Oh, disubstitusi dulu nilai A yang ditemukan di atas A itu dulu ya? Oh iya, Oh Bu. iya. Cari dulu nilai A-nya, berarti nilai A-nya itu adalah limit menuju tak hingga dari fx per X gitu ya. Nah, kemudian masukkan ke limit X menuju tak hingga fx kurang AX untuk mendapatkan B-nya. Nah, aturan ini tuh yang mesti diingat sama mahasiswa untuk mendapatkan B-nya. Nah, untuk apanya? Untuk asimtot miringnya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Nah, coba ke contoh soal Mutia. Tadi Mutia sudah menjelaskan dengan baik. Itu kan. Coba ke contoh soal. Nah, itu udah dicoret ya. Oh, fungsinya apa? Di atas itu X tambah 1 dikuadratkan per X ya, Mutia? Ya, fungsinya. Fungsi asalnya sebelum dibagi dengan X berarti X tambah 1. Soalnya itu ya. X tambah 1 dikuadratkan per X ya. Berarti kita bentuklah itunya dulu. Limit menuju X juta hingga fx per X kuadrat. Fx-nya yang di atas itu dibagi X kuadrat. Bukannya X pangkat 3 jadinya Mutia. Kok jadi itu? Yang itu tuh X tambah 1 kuadrat per X.
Gimana sih? Fx asalnya yang mana? Soalnya. Mutia masih unmute itu, masih unmute. Yang ini Bu, X tambah 1 kuadrat per X. Itu soal Jadi- asalnya. Iya Bu. Oh, dibagi dengan X ya, kan Fx per X ya? Oke. Iya Bu, dibagi dengan Limit X. X menuju tak hingga dari Fx per X dapat dibagi dengan X, jadinya X kuadrat bawahnya ya? Oke. Iya, Bu. Berarti hasilnya dibagi dengan, kalau tadi menuju tak hingga tak itu dibagi dengan pangkat terbesar. Ya, dapat 1. Berarti nilai A-nya udah diperoleh tuh. Masukkan ke fungsi limit X untuk mencari B-nya ini lagi. Fx kurang AX ya. Berarti A-nya dimasukkan, itu tadi dimasukkan 1. 1 dikali X tetap min X ya. Oke. Kemudian dicari, kemudian dibagi dengan pangkat terbesar dapat 2 ya. Y-nya tadi A tambah B atau AX tambah B? AX tambah B, Bu. Nah, AX tambah B kan 1X tambah 2. Berarti Y sama dengan X tambah 2 kan? Jadi X tambah 2, Bu. Iya kah? Atau apa tadi rumusnya? Ibu kurang ingat. Tapi rasa Ibu tadi Y sama dengan A. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Asimtot tuh. Garis X Y tambah B, sama Bu. dengan AX tambah B adalah asimtotnya. Berarti A-nya kan kita dapat itu tadi 1 dikali X kan. Ditambah dengan B. Berarti Y sama dengan X tambah B-nya tuh 2 gitu ya. Berarti Y sama dengan, berarti garis Y sama dengan X tambah 2 itu adalah asimtot miringnya kan. Kan disubstitusi nanti itu. Ya. Kalau dia 0. Ya, begitu kah? Ya, begitu. Ibu ragu ini. Silakan. Silakan, ada pertanyaan nggak tentang ini? Mencari asimtot tegak, asimtot datar, asimtot miring gitu ya. Kalau asimtot datar itu menggunakan prinsip limit di tak hingga atau tak terhingga, atau kalian harus ingat. Kalau asimtot datar yang mana yang digunakan, kalau asimtot miringnya agak ada bentuk teoremanya sedikit gitu ya. Yang penting paham dulu yang mana limit di tak berhingga, yang mana limit di tak hingga. Kalau limit limit X menuju tak hingga, itu hasilnya mesti bilangan itu. Karena kan dibagi dengan pangkat terbesar. Kalau limit di berhingga, aduh Ibu tuh suka lupa, di tak berhingga dan limit di tak hingga, itu hasilnya mesti ini, mesti tak hingga atau minus tak hingga. Karena itu menuju bilangan yang membuat fungsi penyebutnya itu tidak terdefinisi gitu ya. Nah, itu harus beda dua itu. Nanti itu dimanfaatkan untuk mencari asimtot ya. Kalau ini di tak berhingga nih menuju tak hingga, tapi fx-nya dibagi dengan x. Jadi fungsi utamanya dibagi lagi dengan x. Nah, itu yang dicari hasilnya baru ketemu A itu. Untuk mencari B, ya silakan. Yang A itu dibagi sama X saja atau sama X kuadrat, Bu? Sama X. Kan limit X mendekati positif tak hingga, X per X kuadrat itu, Bu. Per X kan? Per X kuadrat. Itu per X kuadrat. Nah, itu yang Ibu tanya tadi sama Mutia. Per X kuadrat atau per X tadi? Mutia masih unmute itu. Per X harusnya, Bu. Ini per X. Per X kan rumusnya per X. Di jalannya udah betul. Di jalannya udah betul. Makanya tadi Ibu tuh per X pangkat 3 dong kalau dibagi dengan X kuadrat. Ya. Rumusnya itu untuk mencari A untuk asimtot miring itu per X. Ya. Karena fungsinya X tambah 1 dikuadratkan per X dibagi dengan X berarti dikali dengan seper X. Jadinya per X kuadrat jadinya. Ya, di modulnya diperbaiki itu fx dibagi dengan x untuk mencari A-nya.
Ya, Ibu kadang teorema itu juga sering tidak ingat. Banyak-banyak berlatih juga lama-lama jadi ingat gitu ya. Untuk mencari A-nya berarti limit X menuju tak hingga fx per X. Fungsi dibagi dengan X. Nah, fungsinya X tambah 1 dikuadratkan per X dibagi dengan X berarti dikali 1 per X bagi X kuadrat. Itu udah benar sampai ke bawah tuh. Dibagi dengan pangkat paling tingginya berapa Mutia? X kuadrat ya? X kuadrat itu diuraikan dulu ya, dipecah dulu menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1, ya dibagi dengan X kuadrat, yang itu menjadi 0, yang sampai-sampai itu ya. Yang atas 1, bawah 1. Iya, 1 tambah 0 per 1, jadi 1 ya. Itu dapat A. Nah, untuk mencari B, dimasukkan lagi ya, limit X menuju tak hingga fx kurang AX. Nah, fx-nya tadi adalah X tambah 1 kuadrat per X, itu ya. Dikurang dengan A-nya 1 kan? 1 dikali X, jadi tetap X. Itu disamain penyebutnya. Dapat itu, kemudian dibagi dengan pangkat tertingginya berapa Mutia? X kuadrat lagi ya? Itu dicoret dulu. Oh, habis. X kuadrat habis, tinggal 2X tambah 1 per X. Oke, berarti pangkat terbesarnya sekarang X pangkat 1. Oke, berarti itu di sana 2 tambah 1 per X 0. Di bawah itu 1, berarti 2 per 1, 2. Nah, nanti dapat asimtot miringnya itu Y sama dengan AX tambah B, ya. A-nya 1 dikali X, berarti X tambah Y, B-nya 2, berarti Y sama dengan X tambah 2. Begitu kira-kira. Konsepnya itu loh, ini untuk miring. Untuk datar tadi apa? Limit di tak hingga atau limit tak berhingga? Limit di tak hingga. Limit di tak hingga. Kalau asimtot tegak berarti limit tak berhingga. Tak berhingga. Dia tak hingga, tak Dan berhingga. tak berhingga. Tak hingga, tak berhingga. Konsepnya itu menuju hingga dan min hingga gitu ya. Plus hingga dan min hingga, itu konsepnya dibagi dengan bilangan X terbesar, yang paling besar gitu ya. Dan ada satu lagi menuju bilangan yang membuat fungsi itu tak terdefinisi, yang menghasilkannya itu nanti bukan angka, tapi min tak hinggakah atau tak hinggakah gitu. Nah, itu harus dipahami yang mana di antara kedua itu yang dijadikan sebagai cara untuk menentukan asimtot gitu ya. Oke, Ibu rasa bisa paham, itu bisa mudah dimengerti. Di video juga Ibu sudah menjelaskan dengan mendetail dan sudah Ibu upload juga itu di ini sudah di-record belum? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, sudah. Mungkin itu untuk hari ini. Ibu mau rapat lagi ICM 2E ya. Ada ikut ICM 2E seminar di Prodi? Makasih. Ini Mutia belum ya? Hari Sabtu dan Minggu ya ICM 2E kan? Nggak dapat ya pamfletnya ya? Mungkin untuk anak tahun 1 belum ya? Biasanya untuk anak tahun akhir sih. Yang Mutia Farina. Oh, ini Mutiara teh. Mutia Farina, oke. Besok-besok yang lain-lain juga harus berpartisipasi tuh, yang paling sering tuh Suci ya. Suci, kemudian Adam, kemudian Denisa, tuh yang lain tuh masih kosong kayak Alia, belum ada Ayesa, Firana tuh diharapkan aktif untuk memperoleh nilai aktivitasnya gitu ya, biar nanti bisa membantu jika nilai MIT-nya dan UTS-nya mungkin lagi apa gitu, lagi tidak fokus dalam mengerjakan, bisa misalnya sedikit jatuh, bisa diangkat oleh nilai aktivitas dan partisipatifnya ketika di kelas gitu ya. Oke, untuk hari ini Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini dengan materi limit tak hingga. Ya Allah ya Tuhan, kenapa Ibu bisa begitu? Tunggu dicari di chatting dulu. Limit tak hingga dan limit tak berhingga, asimtot tegak, asimtot tegak ya? Asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Semoga mahasiswa dapat memahaminya dengan baik. Kita ketemu hari apa lagi?
Selasa. Selasa jam Jam 8.50 untuk materi menggambar grafik canggih ya. Menggambar grafik canggih. Habis itu selesai. Berarti di Kamis, kalau Ibu tidak ada halangan jam 7, nggak tahu kenapa hari Kamis itu sering banyak, kemarin lesson study sebelumnya apa itu. Ibu sering pindahkan ke Jumat. Kalau tidak berhalangan berarti review ya. Review. Nah, itu kesempatan untuk aktivitasnya pas review. Kan bahas soal tuh. Soalnya bahas soal di limit dan kekontinuan agak 2 soal. Kemudian di mana lagi tuh laju yang berkaitan, kecekungan, dan itu kan soal-soal yang udah dibahas. Silahkan nanti partisipasinya untuk tiap-tiap soal. Kalau bisa kita bahas semua soal latihan mandiri itu. Nanti mungkin 2 kali pertemuan untuk menggambar grafik canggih, atau kalau cuma 1 kali pertemuan, berarti mahasiswa bisa mandiri di hari Kamis, tidak usah ada Zoom meeting, silahkan kerjakan latihan dari grafik, membuat grafik canggih. Hari Selasa depan review soal, hari Kamisnya mid semester. Ya, bisa paham itu? Berarti Selasa depan menggambar grafik canggih. Kalau selesai, silahkan mandiri mahasiswa membuat latihan menggambar grafik canggih di Kamis. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan dengan Zoom meeting. Hari Selasa depannya 1 lagi review materi dari awal sampai menggambar grafik canggih. Hari Kamisnya mid semester. Silahkan persiapkan dirinya. Oke? Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu end meeting ya.